Nah, pada latihan ini kita akan mempelajari cara memasukkan data nominal, ordinal, dan numerik, serta variabel dengan tipe string. Nah, misalnya kita diberi kasus seperti ini. Jadi kita diminta untuk memasukkan data ke dalam program SPSS. Terdapat dua langkah utama yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, mengisi bagian variabel view dan data view. Jadi variabel view ini tempatnya kita mengisi seluruh variabel yang terdapat dalam kuesioner, lembar observasi ataupun angket, dan lain-lain. Sedangkan pada lembar kerja data view ini tempatnya kita mengisi semua data-data yang sudah diisikan ke dalam kuesioner. Nah, dari kasus yang diberikan, kita diminta untuk memasukkan 5 variabel, yaitu yang pertama adalah nomor atau nomor responden, kemudian nama, lalu jenis kelamin, nilai, dan yang terakhir adalah variabel umur. Nah, di sini kita akan mulai mengisi variabel yang pertama, yaitu variabel nomor. Jadi ini merupakan lembar kerja variabel view. Jadi kita akan isikan variabel pertama di sini. Ini kita klik 2 kali, kemudian kita ketikkan nama variabelnya. Jadi variabel yang pertama itu adalah nomor. Jadi ini boleh disingkat, boleh tidak. Asalkan kalau misalnya Anda singkat, Anda mengerti singkatan tersebut. Kemudian untuk tipenya, ini kita klik di sini. Kita pilih tipenya adalah numerik karena nomor merupakan angka, datanya dalam bentuk angka dan bukan kategori dan bukan karakter ya. Jadi secara umum ada dua tipe yang sering digunakan, ada numerik dan string. Jadi untuk nomor kita pilih numerik. Kemudian untuk lebarnya ini biarkan seperti ini. Dan pada desimal ini kita hilangkan duanya, kita ganti dengan 0 karena nomor tidak memiliki desimal. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti ini. Lalu untuk label di sini kita isikan secara lengkap. Sini akan saya ketikkan nomor urut responden. Jadi pada label itu kita ketik secara lengkap keterangan dari nama variabel. Nah, untuk value-nya ini karena tipenya adalah numerik dan dia tidak memiliki kategori, maka value kita kosongkan. Begitu juga missing kolom biarkan seperti ini. Dan untuk lainnya boleh pilih rata kiri, kanan, atau di tengah-tengah. Ini terserah, bebas ya. Kemudian untuk measure-nya kita biarkan seperti ini. Begitu juga dengan role-nya. Pengisian variabel yang selanjutnya adalah nama. Jadi di sini kita isikan nama responden, tapi kita tuliskan nama saja. Kemudian tipenya adalah, ini kita klik, kemudian pilih string, karena nama merupakan karakter. Dan untuk karakternya di sini kita isi 15 untuk keseragaman, atau tergantung dari berapa karakter nama terpanjang dari responden Anda. Jika sudah, klik OK. Kemudian jadi desimalnya di sini otomatis akan menjadi 0 jika tipenya string. Dan untuk label di sini kita isi secara lengkap nama responden. Kemudian untuk value missing kolom lainnya ini dibiarkan seperti ini. Untuk measure-nya dia akan otomatis mengukur variabel nama ini dengan skala pengukuran nominal. Nah, variabel yang selanjutnya adalah variabel jenis kelamin. Jadi kita isikan di sini nama variabelnya adalah jenis kelamin. Jadi di sini pada kolom name ini kita tidak boleh kita tidak boleh menekan spasi karena nanti nama variabelnya tidak akan terbaca. Nah, kemudian untuk tipenya adalah kita pilih di sini string karena jenis kelamin ini punya kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Dan untuk karakternya saya isikan di sini 1, boleh juga 2 atau lebih dari 2.
Karena pada saat penginputan data, nanti yang dibaca itu, yang diinput adalah kodenya saja. Apakah 1 untuk laki-laki atau 2 untuk perempuan. Seperti itu. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, kemudian di sini kita lengkapi labelnya. Jadi di sini saya akan tulis jenis kelamin, responden. Ya, seperti ini. Kemudian jika sudah, maka kita pindah ke kolom value. Nah, di sini pada kolom value kita harus isi karena jenis kelamin ini punya kategori. Ya, jadi kita klik di sini. Nah, kita beri label 1, kita beri kode 1 untuk label laki-laki. Kemudian add. Kemudian kode 2, labelnya itu adalah perempuan. Jika sudah, klik add. Nah, kemudian kalau sudah semua terinput, kita klik OK. Dan untuk measure atau skala pengukurannya, ini jenis kelamin otomatis akan diukur dengan skala pengukuran nominal. Nah, kemudian kita lanjut ke variabel yang selanjutnya adalah variabel umur. Jadi umur di sini kita ketik, nama variabelnya adalah umur. Kemudian tipenya, tipe untuk umur karena datanya nanti berupa angka yang sesungguhnya, maka tipenya adalah numerik. Nah, karena umur di sini diukur dalam hitungan tahun, maka untuk desimalnya ini kita ganti dengan 0. Dan jika sudah, kita klik OK. Untuk lebarnya biarkan seperti ini. Kita klik OK jika sudah. Dan untuk labelnya di sini kita isi umur responden. Dan untuk value-nya ini kita biarkan seperti ini. Begitu juga dengan missing. Kolom lainnya ini kita seragamkan di kiri. Dan untuk measure-nya di sini, nah, kalau kita klik ini akan muncul scale, ordinal, dan nominal. Untuk data numerik, maka variabel umur ini akan diukur dengan skala pengukuran scale ya. Jadi kita pilih scale di sini. Jadi bukan ordinal ataupun nominal. Kita pilih scale dan jika sudah, kita lanjut ke variabel yang terakhir yaitu variabel nilai. Nah, untuk nilai di sini karena dia punya kategori, maka untuk tipenya adalah kita pilih di sini string. Boleh juga sebenarnya numerik ya untuk nilai ini, tapi di sini kita pilih string saja. Kemudian karakternya adalah untuk keseragaman kita pilih 1 karena nanti pada saat menginput yang diinput hanya kodenya saja. Ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, untuk labelnya adalah di sini kita tulis secara lengkap kategori nilai responden. Nah, karena dia mempunyai kategori, maka kita akan mengisi kolom value. Jadi ini kita klik value, kemudian kita klik kotak biru ini, lalu kita isikan kode 1, labelnya adalah untuk nilai buruk. Ini sesuai kasus ya di inputnya. Kalau sudah, klik add, kemudian kode 2, labelnya adalah nilai sedang, kemudian klik add, dan yang ketiga labelnya adalah nilai baik. Nah, jadi ada 3 kategori nilai, buruk, sedang, dan baik. Jika sudah terinput semua kategorinya, kita klik OK. Dan untuk missing column align ini biarkan seperti ini. Dan untuk yang terakhir ini skala pengukurannya kita pilih di sini ada nominal dan ordinal. Nah, karena di sini ada tingkatan ya, jadi buruk,
sedang, dan baik itu ada tingkatannya. Jadi bukan hanya membedakan nilainya saja, kategori nilainya, tapi ada tingkatan. Sehingga kita tidak menggunakan skala pengukuran nominal, tapi kita gunakan skala pengukuran ordinal. Nah, karena semua variabelnya sudah terinput, sekarang kita akan lanjut untuk memasukkan data-datanya pada lembar kerja data view. Jadi kita akan masukkan di sini datanya. Jadi di sini sudah ada variabel nomor, nama, jenis kelamin, umur, nilai. Ya, jadi ada 5 variabel yang akan kita input datanya. Ini kita lebarkan dulu. Itu juga dengan kolom nama. Nah, sekarang kita akan mulai input. Sesuai dengan kasus, jumlah responden ada 9 orang ya. Ini kita isi. Kemudian namanya yang pertama adalah Ahmad Budi, kemudian Dadang Eli, kemudian Indah. Nah, jika namanya semua sudah terinput, sekarang kita akan mengisi jenis kelamin. Jadi untuk jenis kelamin ini kita isikan kodenya saja ya, 1 atau 2. 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Sekarang akan kita isi. Nah, semua data untuk jenis kelamin sudah terisi, kita pindah ke kolom selanjutnya, yaitu adalah umur. Jadi semua datanya di bagian kiri sesuai dengan yang telah diinput tadi pada variabel view. Nah, umur sudah semua terinput. Semuanya sudah terinput. Sekarang kita pindah ke variabel yang terakhir, yaitu nilai. Nilai kita isikan datanya. Dan yang terakhir adalah kategori baik. Nah, itulah tadi cara memasukkan variabel dan menginput data pada program SPSS. Semoga bermanfaat dan terima kasih.